Oke, selamat datang di analisis mendalam ini. Kita langsung aja ya, masuk ke sebuah periode sejarah Indonesia yang krusial banget. Boeven de Gaulle, kamp interniran Belanda itu. Dan gimana sih tekanan mereka ke Partai Komunis Indonesia PKI di tahun 1920-an? Nah, sumber utama kita kali ini, dokumen kunci, namanya Nar Boeven de Gaulle. Ini penting, bukan cuma daftar nama toh, tapi kayak jendela buat ngelihat kehidupan orang-orang yang dicap tahanan politik waktu itu. Jadi, misi kita nih, membongkar apa aja yang diungkap dokumen ini. Soal desain campnya, strategi kolonialnya, terus gimana PKI beradaptasi, dan ya dampak nggak terduga dari semua ini buat Anda. Oke, mari kita bedah dokumen Nar Boeven de Gaulle ini. Wah, detailnya luar biasa loh. Ada nama-nama kayak Matsurikan alias Kusioin, terus Raden Kusungung alias Sagel. Lengkap sama usia, perannya juga spesifik disebut misalnya lead PKI double organisasi, anggota organisasi ganda PKI, atau propagandis. Dan mesin kontrol itu nggak cuma di atas kertas. Pendirian Boeven de Gaulle di awal 1927 itu kan persis setelah pemberontakan PKI 1926-1927 yang gagal. Itu manifestasi fisiknya. Lokasinya di pedalaman Papua, wah itu dipilih bukan tanpa alasan. Hutan lebat, sungai besar, malaria di mana-mana. Yang menarik ya, gimana alam itu sendiri jadi bagian dari hukumannya. Perlu Anda ingat juga, ini bukan hukuman pidana loh yang lewat pengadilan. Ini penginterniran administratif. Dasarnya apa? Exorbitant Rechten, hak luar biasa gubernur jenderal. Hak luar biasa ya, artinya penahanan tanpa proses hukum formal gitu. Konsep yang, cukup bikin merinding ya. Dan kondisi di sana, walaupun katanya bukan camp penyiksaan fisik yang masif, tapi disebut-sebut kebijakannya itu ya dibiarin aja internirannya mati, gila atau hancur. Gelombang pertama aja tuh Maret 1927 ada 1.300 orang. Kalau kita bayangin tokoh kayak Hatta, Syahrir, atau Sayuti Melik pernah di tempat kayak gitu, bener-bener kasih perspektif lain ya. Benar, benar. Exorbitant Rechten ini kan intinya kekuasaan negara yang jalan sendiri, di luar kerangka hukum yang ada. Ya hanya berdasarkan persepsi adanya ancaman. Ini nunjukin ketegangan dasar antara ya kekuasaan negara sama supremasi hukum. Dan sasarannya jelas, PKI, Partai Komunis pertama di Asia kan itu, berdirinya Mei 1920. Nah mereka ini yang pimpin pemberontakan nasional pertama di Jawa dan Sumatera tahun 1926-1927 itu. Iya, pemberontakan yang kemudian ditumpas brutal itu ya. PKI dilarang, terus ya ini penangkapan massal terjadi. Nah, di dokumen tadi kan disebut istilah double organisasi. Organisasi ganda. Apa nih signifikansinya dalam konteks penumpasan ini? Ah iya, double organisasi. Ini menarik banget. Ini bukan cuma istilah biasa. Ini kayaknya mengisyaratkan strategi adaptasi PKI yang ya luar biasa lah di bawah tekanan seberat itu. Artinya gitu, bahkan pas struktur formal mereka yang terbuka dihancurkan, tetap ada upaya buat mempertahankan jaringan klandestin. Semacam struktur paralel yang tersembunyi buat bertahan di bawah tanah. Ini kasih kita gambaran sekilas soal taktik perlawanan kalau ruang geraknya udah sempit banget. Wah, menarik ya ngelihat gimana sebuah organisasi coba bertahan hidup. Dan kalau kita lihat lagi nih, daftar interniran di dokumen itu, profesinya macam-macam ya. Ada redaktur, pedagang, penjahit, bahkan petani juga ada. Ini kayaknya agak gimana ya menantang gambaran klasik soal PKI yang seringnya diasosiasikan cuma sama buruh industri gitu. Apa ini artinya dukungan PKI emang lebih luas? Atau mungkin Belanda waktu itu main sapu bersih aja siapapun yang dianggap mencurigakan? Nah itu pertanyaan bagus, bisa jadi dua-duanya loh. Keragaman profesi ini memang bisa jadi nunjukin daya tarik atau setidaknya jaringan simpati yang lebih luas dari sekedar buruh tradisional. Tapi ya sangat mungkin juga ini cerminan strategi Belanda yang cast the wide net itu. Tangkap aja siapapun yang punya kaitan, sekecil apapun, atau bahkan cuma dicurigai. Bagian dari upaya memutus total jaringan perlawanan. Dan jangan lupakan juga skala geografisnya. Maksudnya gimana tuh? Ya, asal para cengkeringiran yang dicatat itu, ada yang dari Cianjur, Cianjur di Jawa Barat, ada yang dari Bengkulan, Bengkulu, sampai Krui di Sumatera. Ini kan menunjukkan betapa luasnya jangkauan pemberontakan itu dan juga respons kolonialnya.
Dokumen ini juga secara nggak langsung nunjukin gimana struktur administrasi kolonial, misalnya penyebutan Krue sebagai Onderafdeling di bawah residensi Bengkulu, itu dimanfaatkan. Jadi birokrasi yang ada itu nggak cuma buat memerintah, tapi jadi jaring efektif juga buat melacak dan nangkap orang di wilayah seluas itu. Oke. Jadi sistem administrasi mereka malah ya memfasilitasi represi skala nasional ini. Tapi bukannya ada ironi besar ya di sini. Tempat yang dirancang buat matahin semangat, Bovendigeuel, itu, kok malah sering disebut sebagai universitas politik nggak resmi buat para aktivis. Persis, itu dia paradoks utamanya. Bovendigeuel, dengan segala penderitaan dan isolasinya itu, ternyata gagal memadamkan api perlawanan. Malah sebaliknya. Penderitaan bersama itu justru menempa solidaritas yang kuat banget antar tahanan dari berbagai latar belakang. Pengalaman kolektif di pengasingan ini malah memperkuat tekad mereka buat merdeka. Bisa dibilang, upaya Belanda buat mecah belah secara fisik, malah menyatukan secara ideologis. Represi itu, ya melahirkan ketahanan dan adaptasi yang tak terduga. Jadi, rangkuman pentingnya buat Anda, apa nih dari semua ini? Dokumen Bovendigeuel dan kisah Bovendigeuel ini nunjukin represi kolonial yang terencana, sistematis, pakai instrumen administratif di luar hukum formal. Tapi, di sisi lain, kita lihat juga ketahanan luar biasa dari PKI lewat adaptasi kayak dubleke organisasi tadi. Dan yang paling mencolok mungkin ya, gimana tempat penindasan ini secara nggak terduga malah jadi semacam kawah candra di muka yang menempa semangat persatuan untuk kemerdekaan. Betul. Dan sebagai penutup ya, mungkin ada baiknya kita semua merenung sejenak gimana sih penggunaan kekuasaan di luar jalur hukum formal oleh rezim kolonial, kayak eksorbitan rechten itu, membentuk pemahaman kita soal batas. Batas antara kekuasaan negara yang sah dan tindakan yang, ya, sewenang-wenang. Dan pelajaran apa yang bisa ditarik soal gimana negara, bahkan mungkin hari ini, bisa jadi memilih merespons perbedaan pendapat atau ancaman yang dirasakan di luar mekanisme hukum yang semestinya. Itu mungkin pertanyaan penting buat kita semua. Terima kasih sudah bergabung dalam analisis mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.